segenap umat dalam rumah ini, marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nama minggu hari ini adalah Rogate, artinya mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahou. Ya Ahou. Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kami puji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan firman Tuhan secara responsoria, diambil dari Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan 8. Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakmu terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Demikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 340 ayat 2. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasanya semakin berbahaya, semakin kau tetap. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang berdiri. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun dalam kehidupan nyata, kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan baharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Tinunan nomor 261, ayat 1, 3, dan 6. Yae Zumange.
dehe fahom zumangeni ohipakebe. Marilah kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan melalui kor dan vokal grup.
marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur atas kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di pagi hari, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Perkenalkan terlebih dahulu karena baru pertama kali saya menyampaikan khotbah di gereja kita di sini, di BNKP Binjai Langkat. Saya pendeta Perlindungan Situmorang. Saya melayani di Gereja Metodis Indonesia GMI Gloria di Jalan MT Haryono nomor 38 Medan, di seberang Medan Mall dekat Olimpia. Di sanalah kami melayani. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji nama-Mu atas keindahan ibadah kami pada saat pagi ini. Dalam segala keterbatasan kami harus beribadah di rumah masing-masing oleh karena kondisi bangsa kami, pandemi COVID-19 ini. Tapi kami tahu bahwa kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kehadiran-Mu nyata bagi tiap pribadi anak-anak-Mu, kalaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Pujian dan pengagungan kami telah nyatakan kepadamu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan sabda pengasihan-Mu. Berbicaralah ya Bapa bagi kami anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu menyatakan isi hati Tuhan dalam seluruh keberadaan jemaat-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sungguh mereka butuhkan dapat menjawab setiap pergumulan mereka masing-masing. Urapi tiap pribadi untuk sungguh beroleh hikmat dari Tuhan untuk mengerti sabda-Mu. Urapi juga hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga yang menyampaikan juga mendengar beroleh berkat yang sama dari Tuhan.
Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu pagi ini saya akan bacakan dari 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Minggu kita pagi ini disebut Minggu Rogate. Firman Tuhan mengajarkan pengertian Rogate sebagai doa ucapan syukur kepada Tuhan atau mintalah kamu akan menerima. Sabda Tuhan 1 Korintus pasal 17 ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentakan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adalah satu hal yang sangat penting, bagaimana kita mengenal Tuhan kita dengan benar, mengenal Allah yang kita sembah secara pribadi, dan Allah yang kita sembah itu pun tentu kita percaya dari kitab suci bahwa Dia juga mengenal kita secara pribadi. Inilah yang disebut dengan ikatan persekutuan. Kalau dalam bahasa Alkitab disebut ikatan perjanjian antara umat Tuhan, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dengan Allah yang kita sembah.
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berpribadi, Allah yang mengerti, Allah yang juga merasakan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan apabila umatnya hidup benar, sungguh-sungguh belajar taat kepada firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud diperkenalkan melalui sabda Tuhan pada saat pagi hari ini. Bagaimana latar belakang Daud, Alkitab mencatat dengan sangat detail sekali. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana Daud menghususkan waktu yang terbaik datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Dia. Satu perjalanan yang panjang yang sudah dilalui oleh Daud mengikut Tuhan Allahnya. Sekarang dia melihat kembali ke belakang, flashback. Dia tahu sejak awal bahwa Tuhan sudah menyatakan pekerjaan yang besar di dalam dirinya. Dia tahu sejak masa mudanya Daud sudah mengenal Allah penciptanya, dan dia sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Rogate pada saat pagi hari ini, kita diajak sama seperti Daud untuk membangun sebuah kehidupan doa, satu kehidupan yang memiliki hubungan yang erat secara pribadi dengan Tuhan di dalam persekutuan doa. Allah yang kita sembah, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah Allah yang membuka diri sedemikian indah untuk umatnya datang mendekat kepada Dia. Itu sebabnya di dalam nats yang kita baca saat ini, bahwa Daud memulai kehidupannya secara terbuka di hadapan Tuhan Allah. Ayat yang ke-16, saudara-saudari dikasihi Tuhan, dikatakan, lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Ini saat-saat yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud untuk membangun persekutuannya dengan Tuhannya. Dan ini juga yang harus menjadi sebuah kebiasaan di dalam kerohanian kita. Pakailah waktu-waktu terbaik, pakailah waktu-waktu yang khusus untuk datang menghadap Tuhan. Bahkan di saat kita sesibuk apapun tiap-tiap hari, tetap ada kesempatan terbaik untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa. Daud memulai doanya dengan, siapakah aku ini, ya Tuhan, dan siapakah keluarga. Kita tahu dari firman Tuhan mengenal latar belakang Daud. Saudara, ketika Nabi Samuel datang, Tuhan memerintahkan dia untuk mengurapi Daud menjadi raja, menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Di 1 Samuel pasal yang ke-16, firman Tuhan mengajarkan, ketika Samuel sudah sampai ke Bethlehem, ke kampung halamannya Isai, bapaknya Daud, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Isai menjajarkan seluruh anak-anaknya mulai dari yang paling sulung, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, untuk ditunjukkan kepada Samuel. Dengan itu, harapan dari salah satu dari anak-anak yang Isai yang berdiri itu, bahwa Tuhan memilih mereka. Tapi hal yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal 16 ini, ketika Samuel akan memilih salah satu dari anak-anak yang berdiri di hadapannya itu, Tuhan mengatakan bahwa bukan mereka yang dipilih Tuhan. Ayat yang ke-7, firman Tuhan sangat indah. Janganlah pandang parasnya,
atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Isai menganggap dari seluruh anak yang berjejer di hadapan Samuel itu pasti ada yang terpilih. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Itu sebabnya Samuel menanyakan, masih adakah anakmu yang lain? Lihatlah bagaimana Daud, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya pada waktu itu ayahnya Isai tidak menganggap dia sebagai orang yang patut ditonjolkan, tidak menganggap Daud sebagai orang yang patut dikedepankan, apalagi dalam kapasitas menjadi seorang raja. Tapi Samuel berkata, masih adakah anakmu yang lain? Isai menjawab, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Samuel mengatakan, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dan firman Tuhan selanjutnya memberitahu kepada kita, justru Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Daudlah yang diurapi Samuel untuk menjadi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Daud mengerti betul siapa dirinya dengan latar belakang yang dahulu tidak dianggap, tapi Tuhan meninggikan dia. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa sekali. Benar bahwa pemazmur, Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata demikian, bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang luar biasa. Sungguh-sungguh dihayati baik-baik, dihayati dengan sangat dalam oleh Daud. Bagaimana latar belakang kehidupannya, bahkan sejak dia diurapi Saul menjadi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari paparan Alkitab kita bisa melihat kronologis perjalanan Daud 10 tahun kemudian. Bapak Ibu boleh catat ini, dan ini yang diajarkan Alkitab. Setelah Samuel mengurapi Daud menjadi raja, 10 tahun kemudian, itu waktu yang cukup lama, baru kemudian Daud bisa sungguh-sungguh duduk di tahtanya sebagai seorang raja di Yerusalem. Dan perjalanan ini dengan liku-liku kehidupan suka duka yang dialami dia, bagaimana Saul, raja yang tidak siap untuk turun, tidak siap digantikan oleh Daud itu, mengejar-ejar Daud. Alkitab mencatat 8 kali Saul dengan pasukan penuh. Mulai sejak Saul pernah mau menombak Daud pada waktu dia main kecapi di istananya. Sejak itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 8 kali Saul mau membunuh Daud. Selama 10 tahun, kurun waktu 10 tahun itu, sampai akhirnya dia duduk menjadi raja. Dan akhirnya kita bisa menyaksikan seorang yang sangat tidak dipandang, seorang yang tidak termasuk orang-orang yang harusnya dikedepankan, tapi Tuhan berkuasa dan melakukan hal yang luar biasa dalam diri Daud untuk meninggikan dia, untuk mengangkat dia dengan sangat hebat dan luar biasa. Dan beginilah cara Tuhan mengangkat anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang siap berkarya untuk kerajaan Allah. Dan demikian juga yang kita alami sebagai orang-orang Kristen.
anak-anak Tuhan seperti kita. Masing-masing pribadi, coba lihat dirimu masing-masing. Lihat latar belakang kehidupanmu. Lihat masa lalumu. Kalau kita satu persatu diberi kesempatan untuk menyaksikan masa lalu kita dengan segala keburukannya mungkin, dengan segala kejahatannya mungkin, segala kekurangannya mungkin, hal-hal yang tidak layak yang mungkin pernah kita jalani sejak masa kecil kita, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, dan sebagian kita sudah menjadi dewasa saat ini. Kalau dibuka seluruh kehidupan kita dengan masa lalu, kekurangan dan kelebihannya, mungkin kita akan merasa malu di hadapan banyak orang, malu di hadapan Tuhan, karena terlalu banyak kekurangan dan penyelewengan, pelanggaran, dosa-dosa yang mungkin kita perbuat. Orang-orang muda, siapa engkau di masa lalumu? Orang-orang tua, siapa engkau di masa lalumu? Kita mungkin harus malu di hadapan Tuhan, menjelaskan siapa kita sebenarnya. Tapi bersyukurlah kita, Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan melebihi seluruh kekurangan kita. Anugerah Tuhanlah yang menutupi seluruh dosa kita. Anugerah Tuhanlah yang menutupi seluruh masa lalu kita yang gelap, dan sekarang kita diangkatnya menjadi anak-anak Tuhan. Maka hal apakah yang paling kita syukuri di hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang paling kita syukuri di hidup adalah anugerah Tuhan yang terbesar, yang sudah kita terima masing-masing dalam seluruh keberadaan kita. Tuhan Yesus Kristus berkenan menerima kita, berkenan mengampuni kita, berkenan menyelamatkan kita, bahkan berkenan mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bersyukurlah atas hal ini. Maka satu hal yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita lupakan, hal yang paling luar biasa yang kita sudah terima dari Tuhan adalah bagaimana kita sudah diangkat oleh Tuhan, bagaimana kita sudah ditinggikan oleh Tuhan dari status manusia yang harus dimurkai oleh Tuhan menjadi manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan kita diangkat menjadi rekan-rekan sekerja Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Maka di dalam doa rogate kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama yang kita mau panjatkan adalah ucapan syukur kita, pengagungan kita, sembah sujud kita kepada Tuhan. Karya pengagungannya yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya, siapakah aku ini? Ya Tuhan, kata Daud. Pernyataan itu juga yang harus kita katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Daud sudah Engkau angkat sedemikian menjadi orang yang hebat, luar biasa, menjadi raja di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Israel. Maka kita pun sudah diperbuat Tuhan, mengangkat kita dari lumpur dosa, bahkan menjadikan kita umat kesayangannya, umat pengasihan. Bersyukurlah atas hal itu. Maka kemudian Daud menyatakan bagaimana dalam segala kekurangannya, Daud di dalam keluarganya, Tuhan berkenan mengubah situasi yang terburuk sekalipun menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, Alkitab mencatat perjalanan hidup Daud setelah dia menjadi raja, pelanggaran Daud yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatkah bahwa Daud
pernah berbuat kesalahan yang sangat fatal, dosa yang sangat fatal. Kita ingat bagaimana Daud pernah membuat rumah tangganya menjadi sebuah rumah tangga yang tidak kudus, rumah tangga yang tercela di hadapan Tuhan, membuat peluang pekerjaan iblis masuk ke dalam rumah tangganya. Alkitab mencatat bahwa Daud pernah berzina dengan Batseba. Ini hal yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pelajari bagian firman Tuhan itu, betapa dahsyatnya sebuah dosa kecil ketika diberi peluang dan dibuahi dan diizinkan masuk dalam rumah tangga, sama seperti yang dialami Daud, maka kehancuran akan melanda. Ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Untuk orang tua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berumah tangga, biarlah keluarga kita sama seperti yang dirindukan Daud, sungguh-sungguh menjadi rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Saudara, cukup lama Daud menyimpan kesalahan perzinahannya dengan Batseba itu, sampai suatu saat nanti datang Nabi Nathan menegur dia. Kita bisa baca Mazmur pasal 51 dan Mazmur pasal 32, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana Daud menyimpan dosa, dan dosa itulah yang menghimpit hidupnya, karena dia tidak bereskan dosa perzinahan itu di hadapan Tuhan. Sampai Nathan datang mengoreksi dia dan mengingatkan dia. Tapi syukur kepada Daud, syukur kepada Tuhan. Daud yang begitu mengenal Tuhan di satu sisi, tapi di sisi lain dia jatuh ke tempat yang terdalam. Dia mengerti betul betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Ketika Nathan menegur dia dengan cara cerita yang diputar-putar terlebih dahulu, saudara yang dikasihi Tuhan, Nathan membuat satu cerita. Ada seorang kaya, lalu banyak sekali kambing, domba, lembu, sapinya. Lalu ada tamunya mau datang, dia mau menyajikan makanan, mau menjamu tamunya. Dia merasa sayang sekali mengambil satu dari kambing dombanya yang banyak. Ada seorang janda miskin, ibu yang miskin, cuma satu anak dombanya. Begitu sayangnya dia sama anak domba itu, makan sama, minum sama, tidur sama, begitulah adanya. Tapi orang kaya ini dengan tega mengambil domba dari ibu yang miskin itu, disembelinya, lalu disajikannya kepada tamunya. Saudara, kita mengerti dengan cerita Nathan itu. Lalu Daud langsung bereaksi. Wah! Dia marah dengan luar biasa. Dia katakan, orang itu harus dihukum 4 kali lipat, harus ganti. Dan Nathan hanya menunjuk dia, engkaulah orang itu. Saudara, kalau kita di posisi Daud, apakah kita mau terus membela diri atau memohon ampun dan mengakui kesalahan? Dan Daud melakukan hal yang kedua. Dia datang memohon ampun kepada Tuhan. Dia tahu hukuman Tuhan pasti dahsyat sekali. Tapi firman Tuhan menjadi jaminan bagi Daud. Tuhan mengampuni dia dan mengangkat dia menjadi orang yang hebat. Inilah latar belakangnya. Jadi keluarga Daud sebetulnya sangat-sangat tidak pantas kalau ukuran manusiawi yang kita pakai untuk mengatakan, oh, keluarga Daud ini layak dipakai Tuhan. Buktinya apa? Banyak hal terjadi. Misalnya, anaknya dengan 2 mama yang berbeda, Amnon dan Tamar. Pernah bagaimana Amnon memperkosa Tamar. Sebetulnya itu adalah adik perempuannya, kalaupun tidak satu ibu, tapi satu bapak. Dan bagaimana akhirnya nanti Absalom, anak dari Daud yang lain, membunuh Amnon.
Inilah hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga. Dan nanti kita bisa melihat juga sebelumnya bahwa anak hasil dari perzinahan antara Daud dan Batseba itu pun mati. Tidak diperkenankan Tuhan untuk hidup lebih lama. Dan seterusnya suatu saat Absalom nanti akan memberontak kepada bapaknya sendiri. Daud, Alkitab mencatatnya, bagaimana dahsyatnya pemberontakan seorang anak terhadap bapaknya sendiri di kerajaannya. Ini hal-hal yang menggoncang rumah tangga Daud. Bagi kita, sebetulnya hal-hal ini menjadi membuat Daud sangat tidak layak menjadi keluarga yang disebut keluarga yang terberkati dan dipakai Tuhan. Tapi sungguh luar biasanya, Tuhan bisa mengubah segala situasi yang buruk ini, situasi yang tidak pantas ini, situasi yang tidak menyenangkan ini, menjadi sebuah berkat yang luar biasa di dalam rumah tangga Daud. Itu sebabnya Daud sungguh mengerti dari keturunannya lah nanti yang dipakai Tuhan. Terus kalau kita baca sejak Salomo akhirnya terus memiliki keturunan yang dihasilkan itulah kelak akan melahirkan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka lihatlah silsilah di dalam Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Di sana ada nama Daud dan ada nama Salomo dan anaknya terus sampai Yesus Kristus lahir. Inilah hal yang disebut perkara besar di dalam perkataan Daud ayat yang ke-19. Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Maksudnya apa itu? Daud sudah mengerti dari keturunannya lah nanti yang dipakai Tuhan menjadi melahirkan Tuhan Yesus Kristus melalui rahim Maria. Oh, hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya keluarga Daud menjadi keluarga yang sangat terberkati. Itulah yang diminta oleh Daud dalam doa permohonannya, supaya Tuhan meneguhkan dari rencana Allah ini. Dia tidak akan sanggup kalau Tuhan tidak menolong dia. Tuhan dimintanya, teguhkanlah rencanamu ini bagi keluargaku. Dan yang kedua diminta Daud, berkatilah keluargaku. Ayat yang ke-27. Akhirnya Daud memohon berkat untuk keluarganya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Doa ini juga harus menjadi doa kita semua, anak-anak Tuhan. Jemaat BNKP yang dikasihi Tuhan, doa ini harus menjadi doa kita masing-masing. Kita minta Tuhan untuk memberkati keluarga kita masing-masing. Kita minta Tuhan supaya hadir di tengah rumah tangga kita masing-masing. Dimulai dari apa? Kerinduan yang besar setiap anggota keluarga mengenal Tuhan Allah kita. Maka Alkitab mengajarkan kepada rumah tangga Kristen, ayah, bapak, papa, kepala rumah tangga di rumah harus menjadi imam di dalam rumah tangga. Kaum bapak, saya ajak semua bapak-bapak yang berumah tangga menjadi imam di tengah rumah tangga. Imam berarti engkaulah yang bertugas memastikan seisi rumahmu, mulai dari istrimu dan seluruh anak-anak. Mungkin ada keponakan-ponakan yang tinggal di rumahmu, siapapun, seisi rumahmu, engkaulah yang memastikan, kaum bapaklah yang memastikan sebagai imam di tengah rumah tangga. Pastikan semua mereka datang menyembah Tuhan. Amin, bapak-bapak.
Ya, itu tugasmu. Dan seluruh istri-istri, engkau menjadi penolong bagi suamimu untuk melakukan tugas tanggung jawab ini. Selain dari tugas kaum bapak untuk mencari nafkah, bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan keluarga dan seterusnya, melindungi dan seluruh wibawa yang engkau bangun di tengah keluargamu, pastikan engkau menjadi imam di tengah rumah tanggamu. Kapan, Bapak Ibu? Mulai dari sekarang. Itu sebabnya ayat 23 disebut, dan sekarang ya Tuhan. Jadi bukan besok, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi, bukan setelah jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Sekarang. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020. Katakan kepada Tuhan, sekarang ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini menjadi imam di tengah rumah tanggaku. Ini hal yang luar biasa. Supaya akhirnya berkat-berkat Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Pastikan semua keluarga kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ada anggota keluarga kita, apalagi keturunan kita kelak, menyimpang dari jalan Tuhan, lari dari jalan Tuhan, tinggalkan Tuhan Yesus demi sesuatu yang diberikan dunia ini. Bisa karena calon suami atau istrinya, bisa karena untuk pekerjaan, bisa karena untuk harta, dan seterusnya. Kita menyaksikan satu-satu dari keluarga-keluarga Kristen, akhirnya ada di antara anak-anak mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sungguh menyedihkan hati, sungguh menyedihkan hati Tuhan. Maka berkat Tuhan hadir di tengah keluarga kita apabila firman Tuhan kita ajarkan tiap-tiap hari di rumah. Ada persekutuan, ya khususnya saat ini Bapak Ibu, kita tidak bisa ke gereja oleh karena kondisi ini. Kita harus beribadah di rumah masing-masing. Ayo, benar-benarlah jalankan ibadah keluarga, di mana setiap anggota keluarga kita benar-benar mengalami kehadiran Tuhan di setiap ibadah. Ini ibadah online ini, saya sedang menyampaikan khotbah kepada saudara. Sungguh-sungguh saya mendoakan dan merindukan dalam ibadah sederhana ini pun saudara bisa merasakan kuasa dan hadirat Tuhan. Dan hadirkanlah kesaksian terbaik dari keluarga kita masing-masing. Kesaksian di mana saling mengasihi, saling menghargai, saling melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan tempatnya masing-masing. Suami mengasihi istri seperti format firman Tuhan. Istri tunduk pada suaminya. Ini tidak boleh dibolak-balik, ya. Suami mengasihi istri, istri tunduk dan hormat sama suaminya, lalu semua anak-anak hormat sama orang tuanya, bapa mama. Dengan demikian, firman ini ayat 27 berlaku bagi kita semua. Ya dan amin bagi kita semua. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan hari ini dan seterusnya, sampai keturunan keberapa pun. Kita sungguh merindukan semua anggota keluarga kita dan keturunannya, sama seperti kerinduan Daud, tetap setia kepada Tuhan. Maka di dalam rumah tangga kita masing-masing Bapak Ibu, apakah yang harus kita syukuri sekarang? Banyak hal tentunya. Mungkin kita akan mengatakan, sekarang masa sulit Pak, apalagi yang bisa disyukuri? Untuk makan saja susah, pekerjaan susah, dan seterusnya. Justru ini menjadi batu ujian bagi kita saudara. Di tengah kondisi sulit seperti ini, sanggupkah kita melihat kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing? Kalau hari ini masih sehat kita tidak termasuk orang yang menjadi korban dari COVID-19 itu, bersyukurlah kita. Kalau kita masih bisa hidup, masih bisa makan 2 atau 3 kali sehari, kita masih sehat, kita masih ada menyaksikan semua anggota keluarga kita dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah hal-hal yang baik yang masih tetap kita bisa nikmati dari pemberian Tuhan. Maka bersyukurlah dan berdoa sungguh-sungguh supaya kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa bersekutu, beribadah kembali bersama jemaat Tuhan yang lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain saling memberkati,
Ketika ketemu, kita bersuka cita dan saling menguatkan. Anggota jemaat yang satu dan anggota yang lain, ayo, mari setelah semua ini berlalu, kita dipulihkan, memiliki semangat baru, hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan di rumah tangga dan di gereja kita masing-masing. Maka tetaplah berharap, berdoa terus dan tetap berjaga bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh yang terjadi saat ini. Tuhan itulah yang kita sembah, Tuhan itulah yang kita ikuti. Berkat-Nya akan memenuhi rumah tangga saudara, berkat-Nya akan memenuhi seisi rumah. Pekerjaanmu, Bapak Ibu Saudara, pekerjaanmu akan diteguhkan Tuhan, kesaksianmu dan seluruh anak-anakmu, seluruh persekutuanmu bersama jemaat Tuhan yang lain di gereja. Tuhan meneguhkan semua itu. Rogate, mintalah maka engkau akan menerima. Dengan segala kondisi ini, mari terus kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan naikkan syukur atas semua yang sudah kita nikmati. Amin. Sebagai nats hafalan kita pada minggu ini, diambil dari Mazmur 92 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Masing-masing kita nanti mengulanginya, membaca Alkitab kita. Mazmur 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Saya baca sekali lagi Mazmur 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas sabda pengasihan-Mu. Kami sudah mendengar perkara yang besar Tuhan sudah kerjakan bagi hamba-Mu Daud, dan dia sungguh menyadari semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam dirinya, dalam kerajaannya, dalam rumah tangganya, dalam seluruh keberadaan hidupnya sampai dia mengakhiri kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan hal yang sama, kami sungguh percaya Engkau sudah dan akan terus nyatakan dalam hidup kami umat-Mu. Engkau yang mengangkat kehidupan kami dari seorang berdosa yang harusnya dimurkai Tuhan, menjadi anak-anak pengasihan-Mu, anak-anak Tuhan yang mewarisi segala janji-janji-Mu dan segala keindahan dari kerajaan-Mu. Berkatilah semua anak-anak Tuhan, rumah tangga, jemaat Tuhan di BNKP ini Tuhan. Sehati kami bersyukur bahwa Tuhanlah yang mengangkat kami, menganugerahi kami status anak-anak Tuhan. Kami bersyukur dan akan hidup menjaga kesaksian hidup kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dari keluarga kami terlebih dahulu, rumah tangga kami yang mengasihi Tuhan, sampai kehidupan di luar, di pekerjaan, di gereja, di lingkungan dimanapun kami tinggal. Kami adalah orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Maka kami bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami tiap-tiap keluarga sampai hari ini. Mungkin ada yang mengalami kesusahan, tapi kami percaya Tuhanlah yang menopang kami semua. Terima kasih Bapa. Lanjutkanlah berkat-Mu bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di hati kami. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, tetaplah firman Allah selama-lamanya. Jemaat kami undang berdiri.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita beserta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat 3. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, kalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Teman-teman Yesus kita segera hati berdoa sama. Baiklah dan penyertaan-Mu di hidup kami. Masing-masing boleh terus mengalami kehidupan yang dijaga, dipelihara, sertai Tuhan sampai pada minggu pagi ini. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menyertai dan memberi segala sesuatu yang terbaik di kehidupan yang kami jalani. Tuhanlah yang memberi kesehatan, Tuhanlah yang memberi kesembuhan bagi yang sakit. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan, Tuhanlah yang hadir meneguhkan tiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Bahkan Tuhanlah yang memberkati meneguhkan setiap pelayanan kami di gereja, baik secara pelayanan online seperti ini. Anak-anak Tuhan, Engkau beri semangat, Engkau gerakkan untuk boleh terus mengambil bagian dan bersuka cita untuk melayani jemaat-Mu dan melayani Tuhan. Maka di pagi hari ini Tuhan, seturut dengan kebenaran sabda Tuhan yang kami pelajari, kami rindu Tuhan terus belajar mengucap syukur kepada Engkau atas segala hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang Engkau kerjakan di kehidupan tiap-tiap jemaat-Mu, baik pribadi mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak remaja dan pemuda,
orang tua di dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Kami bersyukur atas pelayan-pelayan Tuhan, para pemimpin-pemimpin di gereja kami, Setuan Ihakeriso dan semua pelayan, Bapak Pendeta dan semua keluarga. Kami bersyukur di dalam kemuliaan-Mu, Engkau pelihara hidup kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur atas makanan, minuman, kesehatan yang masih Engkau jagai. Kami bersyukur buat semua pergi dan pulang keluar masuk kami, Engkau jagai dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur buat setiap jemaat-Mu yang Kau teguhkan di dalam iman, di dalam segala kondisi yang kami alami secara bangsa, untuk hal yang sangat serius ini Tuhan, COVID-19 ini, Corona virus yang belum terselesaikan. Kami tahu tangan Tuhanlah yang menopang tiap pribadi. Kami dalam kondisi sehat dan dijaga oleh Tuhan dengan kuasa-Mu. Maka kami bersyukur buat kehidupan yang masih terus bergulir, pekerjaan yang masih bisa dijalani, kehidupan yang masih terus Engkau pelihara dengan mencukupkan keperluan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan atas sukacita, atas kekuatan secara rohani untuk kami menjalani masa-masa sulit ini. Terima kasih atas kasih persaudaraan yang masih terjaga satu dengan yang lain antara jemaat-Mu tiap pribadi, juga di dalam keluarga kami masing-masing. Kami boleh belajar untuk lebih dekat satu dengan yang lain, baik suami, istri, dan anak-anak. Ketika kami disuruh tinggal di rumah, beribadah di rumah, bahkan sekolah di rumah bagi anak-anak kami, Tuhan, kami boleh membangun sebuah persekutuan yang lebih dekat dalam kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan atas semua kebaikan. Maka hari ini kami berdoa sungguh-sungguh, berkatilah gereja Tuhan dalam kesaksian yang terus dikerjakan, baik melalui ibadah dan pemberitaan firman dalam segala situasi di tengah bangsa yang saat ini kami alami. Tiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi bekerja di hati setiap umat-Mu, bahkan menembusi setiap ruangan gereja. Berita siaran-siaran yang online yang dikerjakan, disajikan oleh gereja Tuhan, bisa disaksikan oleh banyak orang sampai ke rumah kita masing-masing. Hidup yang perintah kota dan kepada berkati dalam mengelola dan seluruh masyarakat. Berkati pemerintahan Sumatera Utara juga, gubernur dan seluruh jajarannya. Berkati supaya boleh diberkati Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga demikian Tuhan, seluruh elemen bangsa ini sehati sepikir, bersatu padu untuk melakukan bagiannya. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dari surga terulur. Singkirkanlah, hentikanlah Tuhan virus corona ini, supaya kami kembali melakukan aktivitas kehidupan dan ibadah yang seharusnya kami lakukan seperti sebelumnya. Bagi-Mu pujian dan kemuliaan. Berkati jugalah hamba-hamba Tuhan dalam seluruh pemberitaan firman yang disampaikan. Umat Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan menutup ibadah ini. Kita berdoa dalam doa. Bapa kami yang kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruskanlah ibadah ini dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sejak hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus suka dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Okay, you guys, relax. Okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Come here. day. Come here and stand over here. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Y'all gonna have to do better than this. Oh, happy day. All right, you guys, take your cue from me.